dicampur dulu, kemudian nanti baru 10% itu masukkan ke pakan breeding seperti ini contohnya. Jadi di hari ke-31 masukkan 10%, kemudian hari ke-32 masukkan 20% pakan alternatif, pakan breedingnya 80%, kemudian di hari ke-33 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan bersharing tentang fase transisi selepas masa brooding menuju ke fase grower, pembesaran. Kenapa alasan saya membahas tentang materi ini? Karena sudah pernah nih beberapa video yang lalu saya pernah menyinggung soal ini ya, tetapi kemarin di video yang lalu saya hanya membahas lebih kepada sistem pemeliharaannya. Nah, tetapi khusus kali ini adalah metode pemberian pakan. Karena ketakutan utama bagi para peternak adalah ketika lepas masa breeding menuju ke fase grower adalah bobot yang tiba-tiba saja anjlok. Nah, makanya penting diperhatikan metode pemberian pakannya seperti apa. Untuk itu simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa kalau sampean suka videonya silahkan di like, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku, ini berdasarkan komentar dari salah satu sahabat bakal peternak yang secara kebetulan beberapa waktu ini itu sangat rutin sekali mengikuti live TikTok dari bakal peternak ya. Dan salah satu komentar beliau adalah, mulai usia berapa anakan ayam bisa dilatih pakan alternatif, fermentasi dedak, jagil, sama ampas kelapa. Oke, baiklah, jadi kesimpulannya adalah dari usia berapa setelah lepas breeding anak-anak ayam ini seperti ini itu bisa diberikan pakan alternatif atau dikenalkan dengan pakan alternatif. Oke, baiklah bosku, ini erat kaitannya sebenarnya dengan menjaga bobot dari anakan ayam, karena pada umumnya ketika anakan ayam ini lepas masa breeding kan, yang kebanyakan terjadi dan yang paling banyak ditakutkan oleh peternak itu adalah anjlok bobot, ketinggalan bobot. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Kenapa ini saya bahas di video kali ini dan di materi kali ini? Ini lebih kepada pemberian pakan. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah kapannya dulu. Kalau biasanya saya itu untuk lebih aman, karena kebanyakan kan lepas masa breeding itu di usia 21 hari. Tetapi untuk lebih amannya saya biasanya di usia 30 hari. Kenapa 30 hari? Sebenarnya untuk lebih aman sih sebenarnya bos. Usia 30 hari itu kalau menurut saya itu sudah benar-benar tangguh lah pada saat kita mulai memperkenalkan pakan alternatif ya. Lepas masa breeding dalam artian juga lepas kandang, artinya ayam yang usia 30 hari sudah layak untuk dilepas ke kandang pembesaran seperti ini. Artinya sudah mulai kita pindah dari kandang box magic seperti ini ya, dari kandang breeding seperti itu ya, dipindah ke sini ya. Sudah pindah kandang, secara otomatis kita sudah mulai harus mengajari untuk merubah sedikit demi sedikit pola pakan. Jadi untuk cara merubah atau mulai memperkenalkan pakan alternatif ini tidak serta-merta bos. Jadi begitu tiba-tiba pindah kandang terus langsung tiba-tiba berubah pakan, saya berani jamin pasti anjlok nafsu makannya karena proses adaptasi. Kemudian yang kedua, dengan dia anjlok pola makannya, secara otomatis bobot juga akan berpengaruh. Dan ketika di usia seperti ini pola makannya terganggu, maka saya bisa pastikan bobot juga pasti akan berpengaruh ketika sudah mulai masuk di usia 2 bulan. Nah, jadi bagaimana cara masa transisi yang 30 hari ini supaya tetap aman bobotnya? Nah, ini salah satu contoh nih, contoh aja nih bos ya. Ini ayam usia kurang lebih sekitar 45 hari.
45 hari saya juga nggak timbang berapa ya. Ini 40 harian umurnya, dan di sini seperti kita lihat pakannya di sini masih campuran antara pakan fermentasi breeding ya, pakan fermentasi masa breeding dengan dedak jagung. Nah, ini sampean bisa lihat biar lebih jelas ya. Nah, itu menir jagungnya lebih banyak karena di sini saya mulai memperkenalkan dedak jagung dulu. Dedak jagungnya mulai ditambah persentasenya. Berapa persen? Ini metode pertama ya, metode pemberian atau pengenalan pakan alternatif pertama yang kita kenalkan adalah 50-50. Kalau saya biasanya 50-50 dulu, jadi 50% pakan alternatif dan 50% masih menggunakan pakan breeding. Dicampur aja nggak apa-apa. Jadi dengan dicampur ini akan sedikit merubah pola rasa dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya 50-50. Ini berapa lama? Ini biasanya saya pertahankan sampai di usia 45 hari. Kemudian pada usia masuk usia menjelang 50 hari biasanya mulai dikenalkan. Dan ini tidak harus dedak jagung saja, Bos. Sebenarnya untuk ampas kelapa fermentasi ya, ampas kelapa fermentasi, dedak fermentasi ini sebenarnya sudah bisa. Yang penting nilai totalnya adalah 50%. 50% dari pakan breeding. Ya, pakan breedingnya apa ya? Tergantung pakan breeding apa yang sampean berikan. Ini cara saya ya, nggak tahu lah kalau untuk masing-masing orang kan punya pengalaman masing-masing, tapi menurut dari apa yang sudah saya lakukan, ini adalah hasilnya. Ini adalah ayam usia hampir 3 bulan lebih nih, Bos. Kemarin ditimbang bobotnya, ini hasil timbang bobotnya 90 hari ini 1,5 kilo. Kalau yang di tengah ini adiknya. Nah, ini adiknya bahkan sudah mulai seukuran ya. Sudah mulai seukuran. Ini ukurannya sudah mulai sama yang di sebelah. Ini adalah hasilnya, Bos. Jadi teknik yang saya lakukan. Nah, ini juga, ini adiknya lagi. Nih. Saya juga belum timbang, tapi alhamdulillah sih sampai sejauh ini bobotnya masuk. Ini pasti masih ngikut sama ini 90 hari. 90 hari bobot 1,5 kilo. Di dalam samping gelap, Bos. Ya, jadi 1,5 kilo itu bisa kita dapat. Ya, itu tadi tujuan dari pemberian pakan. Kemudian ada pola yang kedua. Cara yang kedua adalah pola 10 hari. Jadi begitu usia 30 hari, masuk hari 31 ya, masuk hari 31 kita kenalkan 10% pakan alternatif. Jadi kalau sampai pakainya dedak fermentasi, maka intinya di sini bukan pakan alternatif yang saya maksudnya adalah pakan campuran ya. Jadi mungkin tadi di situ tertulis dari komentar jagil, ampas kelapa dan dedak ya. Nah, itu di premix dulu, diremix dulu, dicampur dulu, kemudian nanti baru 10% itu masukkan ke pakan breeding. Seperti ini contohnya. Jadi di hari ke-31 masukkan 10%, kemudian hari ke-32 masukkan 20% pakan alternatif. Pakan breedingnya 80%. Kemudian di hari ke-33 30% pakan alternatif, kemudian 70% pakan, terus seperti itu berubah. Jadi semakin sedikit pakan breedingnya ya, pakan pur breedingnya, pur DOC-nya makin berubah, makin kecil sampai akhirnya polanya adaptasinya akan lebih mudah kalau cara yang kedua seperti ini dibanding cara yang 50-50 tadi yang 50%. Tapi umumnya sih sejauh ini saya aman. Nah, ini terbukti ya. Terbukti dia makan terus. Ini prosesnya sudah 10 harian ini. 10 harian, tapi tetap aja saya perlakukan seperti ini karena saya mau coba kejar bobotnya nanti sampai di tanggal 27 kira-kira nyentuh bobot berapa nih. Yang ini kalau memang menyentuh 1 kilo, kemungkinan di tanggal 27 nanti bisa dijual, karena untuk saat ini saya masih kekurangan stok untuk melayani pelanggan. Jadi saya push dengan cara
masih pola yang 50% pakan breeding dan 50%-nya saya pakaikan pakan alternatif ya. Jadi pakan alternatif yang dimaksud ini tanda kutip ya bos ya, adalah pakan campuran yang menggunakan bahan alternatif yang terdiri dari jagung giling, ampas kelapa, dedak yang difermentasi ya. Jadi polanya seperti itu bos, polanya sederhana, yang penting jangan tiba-tiba berubah secara frontal. Kalau perubahannya kita lakukan secara masif, maka yang ada bobot pasti akan terganggu. Pola makan ya, pola makan pasti terganggu, nafsu makan tiba-tiba anjlok dan secara otomatis akan berpengaruh di bobot. Hasil akhirnya nanti bobot pasti anjlok. Dan kemudian jangan pernah lupa juga nih, seperti di video yang lalu saya sudah sampaikan bahwa pemberian obat cacing juga memiliki peranan yang sangat penting. Dalam rangka untuk tetap mempertahankan bobot dari masa breeding menuju ke masa pembesaran. Ini yang perlu kita hati-hati. Terus pemberian jadwalnya kapan? Nih kemarin semalam di lab juga ada yang nanya pemberian obat cacing jadwalnya kapan. Pemberian obat cacing yang paling tepat itu menurut saya kalau benar-benar mau memutus siklus larva cacingnya adalah 2 minggu sekali dari sejak 21 hari ya. Jadi usia 21 hari ketika pindah dari kandang box magic seperti di sana, itu sudah harus diberikan obat cacing pada saat pindah ke kandang pembesaran. Kemudian kalau mau benar-benar memastikan larva cacingnya terputus, maka 2 minggu sekali diberikan obat cacing, 2 minggu sekali. Tapi kalau sekiranya kandang sampean bisa dipastikan bersih dan rutin semprot cuka makan, maka perlakukan kalau saya 21 hari dan usia 2 bulan ya. Usia 2 bulan itu seperti yang sana tuh bos, yang di ujung sama yang di tengah itu adalah usia masa pemberian obat cacing tahap yang kedua. Jadi saya sampai panen itu hanya 2 kali pemberian obat cacing, usia 21 hari dan usia 2 bulan. Itu aman sudah. Kenapa? Karena sampai sejauh ini saya benar-benar memperhatikan kebersihan dari kandang, terutama wadah minum ya. Wadah minum nih seperti ini nih, bekas-bekas seperti ini kan nggak bagus nih bos. Ini basi dan busuk, kalau diminum ya hasilnya bakteri nih. Makanya besok pagi walaupun isinya masih sisa, ini tetap harus diganti dan dicuci bersih, digosok. Dan biasanya saya menggosoknya menggunakan ini, saya rasa di tempat sampean juga banyak yang jual tuh di tos herba itu ya. Jangan sampai ada lumutnya. Nah ini di kandang bakal peternak nggak ada sama sekali lumut yang terlihat bos, karena memang selalu digosok. Nah ini yang baru diganti nih, nah ini besok harus juga dicuci, walaupun belum habis tapi harus diganti. Kenapa? Karena ada sisa-sisa makanan basi di dalamnya, itu nggak boleh itu bos. Ini akan memicu cacingan dan nanti akan jadi perkembangan bakteri di dalam wadah minumnya. Jadi terlihat sepele tapi jangan disepelekan ya, terlihat biasa tapi jangan dianggap biasa. Kurang lebihnya seperti itu bos. Kalau sampean lakukan ini, saya jamin kalau sampean lakukan 2 metode ini, sampean pilih aja salah satu. Kalau sampean lakukan itu dengan benar, saya pastikan anak ayam sampean yang lepas masa breeding usia 30 hari menuju ke pembesaran, insya Allah saya jamin aman bobotnya. Kalau memang pemeliharaannya benar dan full intensif seperti ini, terintegrasi perawatannya dengan benar, maka saya pastikan tidak butuh waktu lama, waktu panen sampean bisa tercapai. Oke bosku, jadi mungkin itu saja dulu video sharing kita kali ini, semoga bermanfaat ya bos. Dan jangan lupa di like dan di share ke rekan peternak yang lain ya, supaya kita bisa sama-sama tahu informasi ini. Mungkin ilmunya terkesan biasa dan ilmunya mungkin terkesan tidak penting, tapi insya Allah kalau bermanfaat itulah yang akan nantinya bisa kita bagi bersama, sehingga pengetahuan ini, hasil dari pengalaman ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Itu saja dulu video dari Bakal Peternak kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.